Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Jepangan Santuy ini. Nah, kali ini aku mau sharing tentang bagaimana sih cara masuk beasiswa keperawatan di Jepang. Dan saya harap tidak lupa kepada teman-teman semua yang nonton video ini, mudah-mudahan kalian diberkahi semua rezekinya, lancar dalam urusannya, dan saya harap mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku tidak sendiri. Kali ini aku ditemani oleh salah satu mahasiswa beasiswa keperawatan di Jepang. Kita langsung aja yuk kenalan dengan teman saya satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Muhammad Ibrahim. Saya sebenarnya satu kampus ya. Sebenarnya satu kampus Ya. sama Usman di Gunma Pasu, Fukushishi Senmongakko. Tepatnya untuk jurusan keperawatan lansia ya. Nah gini Bang Billy, jadi di Instagram, di YouTube banyak yang tanya, Kak bagaimana sih cara proses masuk beasiswa gitu kan keperawatan di Jepang itu, awal mulanya kayak gimana sih Kakak pengalaman sampai titik ini? Jadi seperti ini ya teman-teman. Pada awalnya saya sebenarnya di Indonesia keperawatan ya. Saya juga perawat di Indonesia ya. Nah, dan sebenarnya dari awal ya, keperawatan itu terbagi tiga ya. Kalau pengen ke Jepang itu terbagi tiga. Ada program namanya G2G Ya. atau government to government. Biasanya daftarnya itu habis lulus akper langsung ke daftar ke BNP2 TKI melalui Kementerian Kesehatan. Namanya ada program EPE G2G ya. Terus yang kedua ada S2G atau Self for to Government. Oh. Itu juga ada, itu bisa ada dua jalur. Yang pertama bisa melalui LPK. Jadi kita masuk ke LPK mana aja ya. Terserah masuk ke LPK. Nanti pihak LPK yang mendaftarkan kita ke Nihongo Gakko. Jadi kalau bukan G2G kita nggak bisa langsung bekerja teman-teman. Jadi harus sekolah dulu. Jadi harus sekolah dulu minimal di Indonesianya itu 6 bulan lah. Seperti saya masuknya ke LPK ya. Karena maklum mungkin otaknya ya nggak sampai kalau G2G karena saingannya banyak banget. Oh, jadi Bang Billy ini ngambil yang jalur mana tuh? Ngambil yang S2G. Jadi S2G. jadi masuk ke LPK dulu. Terus nanti karena kalau self 2G itu nggak bisa langsung kita pengen masuk ke sekolah keperawatan, masuk itu langsung nggak bisa. Jadi harus melalui jalur Nihongo Gakko gitu ya teman-teman. Oh, jadi harus ada proses dulu Ya, ya? harus gitu. ada proses dulu. Oh, jadi Bang Billy ini mandiri lah ya? Ya, Mandiri. istilahnya Jadi mandiri ya. tidak ada sangkut paut dengan pemerintah Indonesia. Ya istilahnya seperti itu ya, cuman ya namanya kan mahasiswa asing ya, adalah sangkut paut sama Indonesia, cuman maksudnya berangkatnya itu dengan jalur S2G gitu. Jadi sendiri. Oh, jadi Bang, kalau misalkan mau masuk keperawatan di Jepang itu yang beasiswa itu jadi harus sekolah bahasa dulu. Ya, jadi karena tapi minimal teman-teman kalau di Indonesianya punya N2 ya, JLPT itu punya N2 di Indonesianya. Biasanya bisa langsung daftar ke sekolah yang akan kita tuju, tapi agak kesulitan karena harus ada berkas-berkas yang perlu diurus gitu, teman-teman. Oh, jadi misalkan ada teman saya nih yang udah lulus S1 di Jepang di Indonesia keperawatan. Dia pengen lanjut sekolah kejuruan beasiswa di Jepang tuh gak bisa. Jadi harus ada Nggak proses bisa. Nihongo Gakko dulu. Iya, kalau nggak punya N ya atau kemampuan bahasa Jepang itu yang Nihongo Nuroku Shikeng ya. Jadi dulu Abang Billy tuh ke Jepang belajar bahasa. Iya, jadi saya itu prosesnya di APK belajar 6 bulan. Habis 6 bulan langsung ke Jepang. Ke Jepangnya itu nggak masuk ke kampus yang saya sekarang, tapi masuknya ke Nihongo Gakko dulu, belajar bahasa Jepang lagi selama 2 tahun ya. Tergantung Nihongo Gakkonya. Biasanya ada yang masuknya di pas haru, musim semi, semester musim semi, atau ada yang masuk
semester musim gugur. Hmm. Kalau masuk semester musim gugur biasanya itu sekitar 1,5 tahun. Kalau saya karena masuknya semester musim semi, jadi saya 2 tahun. Begitu. Nah, jadi setelah proses 2 tahun belajar itu bahasa Jepang, terus apply langsung beasiswa atau gimana sih prosesnya? Iya, jadi saya kan karena seperti yang saya bilang tadi, saya di Indonesianya perawat, tapi perawatnya SMK ya, bukan lulusan akper, SMK keperawatan. Nah, terus jadi udah ada Kiyomi apa ya bahasa Indonesia? Ketertarikan gitu terhadap dunia kesehatan. Dan saudara saya juga ada ya yang program IPE tadi yang G2G yang melalui Kementerian Kesehatan. Udah kerja 3 tahun, jadi saya tertarik dengan pergi ke Jepang. Tapi beda jalur. Kalau saudara saya melalui Kementerian Kesehatan kan, kalau saya pribadi kan. Nah, setelah lulus Nihongo Gakko, pelajar bahasa Jepang itu apa sih yang dilakukan oleh Bang Billy itu? Nah, setelah itu nanti dijuruskan ya sama Nihongo Gakko itu, sama sekolah bahasa itu dijuruskan. Kalian itu mau masuk kemana? Misalkan mau perhotelan, nanti dijuruskan. Nah, itu yang bikin enak masuk dulu Nihongo Gakko itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu ribet lagi ya. Jadi sudah langsung dijuruskan. Kadang-kadang si surui atau apa namanya persyaratan-persyaratan yang itu juga udah diisikan sama sekolah. Jadi kita tinggal masuk doang dan bayar. Biasanya seperti itu. Jadi sih pengetahuan saya ya, kalau misalkan bahasa Jepang itu, jadi sebelum kita 5 bulan sebelum kita lulus Nihongo Gakko belajar bahasa Jepang itu udah ada tujuan ya Bang ya. Iya. Jadi gimana passion juga, kalian misalkan sukanya perhotelan, mangga perhotelan. Kalian mau restoran, silakan restoran. Terus kalau pariwisata gitu. Terus jangan pikirkan juga uang ya Bang ya. Iya. Jadi kendala di Jepang itu emang benar-benar harus diutamakan itu adalah biaya gitu kan. Sedangkan kita setelah 2 tahun lanjut sekolah itu yang utamanya itu biaya kan. Iya. Nah gitu. Nah, yang Billy lakukan tuh apa sih setelah itu? Nah, setelah itu kan didaftarkan kan otomatis sama sekolah. Nanti selang beberapa, saya lupa ya tepatnya, beberapa minggu atau beberapa bulan nanti si sekolah itu minta kayak sakubung. Sakubung itu kayak kita itu kenapa sih pengen masuk ke sekolah tersebut? Kenapa sih pengen, alasannya teman-teman itu pengen masuk ke sekolah tersebut? Dan itu nulisnya harus pakai kanji loh. Jadi otomatis kalau kita nggak bisa bahasa Jepang istilahnya, makanya saya bilang harus ke Nihongo Gakko dulu, itu nggak bakalan bisa teman-teman. Jadi bikin tujuan kamu Ya, tujuan kenapa sih pengen sekolah ke sini ya, gitu kenapa kan. sih? Mengenai beasiswa yang tadi Usman tanyain ya, sebenarnya tiap di seluruh Jepang sih, nggak hanya di tempat saya ini ya di Gunma, jadi di seluruh Jepang namanya beasiswa Kaigo itu ada teman-teman semuanya. Di namanya Sakai Fukushiki, apa ya namanya? Sakai Fukushiki, nantilah mungkin Usman ditulis di deskripsi ya. Itu sebenarnya ada seluruh Jepang, nggak hanya di saya. Cuman yaitu kita juga pengajuan beasiswanya juga itu harus nulis sakubung ya teman-teman. Jadi di Jepang itu apa ya? Harus selalu sakubung gitu. Jadi otomatis yang saya seperti bilang tadi, kalau kita nggak bisa bahasa Jepang dasar, susah gitu masuknya, karena kita sekelasnya juga dengan orang Jepang teman-teman. Istilahnya kalau bahasa Sundanya ya kagugusur gitu kalau kita nggak bisa bahasa Jepang. Iya gitu sih. Jadi buat teman-teman juga disaranin kalau misalkan mau lanjut sekolah kejuruan ya atau beasiswa, banyak yang minat, cuman disaranin dulu untuk masuk Nihongo Gakko ya, belajar bahasa dulu supaya kalian nanti setelah masuk Senmon Gakko, sekolah jurusan Jepang itu nggak keteteran, karena kalian udah punya dasar yang pentingnya gitu kan. Oke Bang Billy, jadi kamu itu selama 2 tahun di sekolah Senmon Gakko full dibayarin pemerintah? Iya, nggak full sih. Jadi teman-teman, saya sudah menyiapkan berkas ya, sedikit gambarannya buat teman-teman. Ini berkasnya kelihatan nggak? Ini ya. Intinya dari berkas ini adalah
teman-teman kalau mendapat beasiswa itu dari Sakai Fukushiki Kaisa itu ya sekitar 168 mang yen atau 1.680.000 yen ya. Ya kalau dirupiahin sekitar nggak tahu ya rate sekarang 200 juta mungkin ya. Nah, sedangkan tergantung sekolah sih ya. Kalau teman-teman itu seluruh Jepang sama ya segitu. Kalau teman-teman senmongakunya lebih murah dari ini, otomatis uang ini itu kelebihannya bakalan teman-teman dapat. Nah, karena si beasiswa itu kan dari pemerintah dan masuk ke rekening pribadi bukan rekening sekolah. Jadi kalau misalkan teman-teman selama 2 tahun itu hanya sekitar 160 mang, berarti teman-teman ada kelebihan 8 mang itu bisa masuk kantong pribadi ya. Karena sekolah saya mahal, jadi kurang gitu. Jadi 168 mang ini saya harus menambah sekitar 20 mang. Jadi totalnya itu selama 2 tahun saya sekolah ya 100 berapa? 190 ya, 190 gitu. Jadi tergantung sekolahnya ya. Ada persyaratan khusus gak sih? Masa sih pemerintah Jepang ngasih secara cuma-cuma uang 200 juta untuk biaya sekolah si anak tersebut? Pasti ada keuntungan buat pemerintah. Apa sih syarat khususnya gitu? Oh iya, tuh. saya lupa menjelaskan ya. Yang Usman tadi tanyain ya. Jadi di sini pokoknya nanti ini mungkin dari sekolah Kaigo juga kalian nanti bakalan dapat ya berkas kayak gini, selembaran kayak gini pamflet. Jadi di sini tertulis selama 5 tahun setelah masa sekolah tidak boleh keluar dari provinsi yang kita tempat ngasih beasiswa. Misalkan kalau kalian di Tokyo ya atau di Osaka, pemerintah Osaka kan yang mengeluarkan duitnya, otomatis si kalian setelah keluar Senmongaku itu 5 tahun tidak boleh keluar dari Osaka kerja ya. Kerjanya tidak boleh keluar dari Osaka atau Tokyo gitu. Kalau saya di Gunma kan berarti otomatis kayak ada ikatan kontrak dinas, gitu, ya. Ikatan dinas. Jadi selama 5 tahun itu tidak boleh keluar dari Gunma kerjanya. Jadi selama 5 tahun itu kalau kalian bisa 5 tahun tidak keluar sesuai peraturan ya, tidak keluar dari Gunma selama atau dari manapun ya, dari provinsi ke tempat kalian berada, tempat kalian keluar duit, otomatis tidak perlu dibalikin yang 200 juta itu. Berarti istilahnya cuma-cuma yang 200 itu. Tapi kalau sebelum 5 tahun kalian misalkan pengen pindah dari Gunma, saya pribadi pengen pindah ke Tokyo, bisa. Cuman kalian harus mengembalikan sisa dari beasiswa kalian berapa, misalkan harus, kalau sistemnya saya kurang tahu ya, tapi menurut saya misal kalau 200 juta dibagi 5 tahun berapa misal, anggap aja sisanya misalkan tinggal 100 juta, berarti kalian otomatis 100 juta mungkin ya, karena saya kurang tahu juga ya. Gitu. Seperti itu. Jadi terus keuntungannya tahun yang saya sekarang ini kan, kalau pengen dapat Kaigo itu ya, Kaigo Fukushiki Shikaku itu harus ujian negara ya, namanya Kaigo Fukushiki Kokashikeng ya. Kokashikeng itu orang Jepang aja katanya susah ya guys. Itu apa ya? Tidak harus mengikuti gitu kalau saya pribadi ya tahun ini. Jadi selama 5 tahun kerja otomatis kita udah bakalan dapat si sertifikat Fukushiki atau lisensi ya, lisensi Kaigo Fukushiki itu. Wow. Hebat kan guys? Jadi kadang-kadang kan banyak, jadi perbedaan si EPA sama si sekolah Senmongaku tuh gitu ya. Jadi kalau si EPA itu wajib khusus kudu ikutan Kokashikeng. Iya. Kalau untuk sekolah ini mau ikut mah enggak, mau ikut juga belum, enggak juga kalian udah dapat lisensi tersebut. Iya, 5 tahun ya, habis 5 tahun. Jadi kalau setelah 5 kan kamu lulus tuh, misalkan lulus tuh sekolah gitu kan, 5 tahun kerja, apakah gaji kamu itu berkurang atau normal seperti biasa? Gaji ya sih saya sampai dengan saat ini normal ya, tidak ada potongan buat potongan beasiswa gitu, dipotong gitu, bayarin enggak, tidak ada, normal guys. Oh jadi Bang Billy
biaya sekolah keseluruhan itu sekitar 200 juta. Iya, Itu cuma-cuma dikasih sama pemerintah. dikasih cuma-cuma. Nah, Dengan syarat 5 tahun kerja ya. dengan syarat harus 5 tahun kerja setelah lulus, tidak boleh pindah gitu. Oh gitu, di Keng tersebut, Iya. di wilayah tersebut. Nah itu kan untuk biaya sekolah. Bagaimana sih untuk cara biaya hidup di Jepang? Kan kita juga butuh hidup ya, karena kita tuh bener-bener pribadi gitu. Bang Billy pribadi, gak ada sangkut paut dengan siapapun gitu kan, untuk biaya makan, untuk biaya rumah, untuk biaya handphone, untuk biaya segalanya. Nah untuk biaya hidup, uang dari mana gitu? Nah, kalau buat hidup kan selama kita kerja kan tahu sendiri ya, ada arubaito atau part time selama per minggu 28 jam. Nah, saya mengandalkan kalau saya katsu ya kehidupan sehari-hari dari sana, karena otomatis kan sekolah mah udah dibayarin kan. Cuman tinggal bayar sekitar 20 jutaan kan. Jadi ya mengandalkan dari itu, dari arubaito. Arubaito. Alhamdulillah cukup ya. Cukup ya. Susah gak sih menurut Bang Billy? Menurut saya sih tidak susah ya teman-teman, asal ada kemauan lah. Insya Allah bisa. Dan tidak terlalu ribet. Pokoknya kalau kalian udah masuk juga nanti ke Senmonggako, nanti bakalan dijurusin sama si Senmonggako itu, ditanya mau ngambil beasiswa atau biaya pribadi bayaran sekolahnya. Pas apa sih namanya, mensetsu ya, pas interview pertama, pas interview pertama masuk sekolah itu sebelum kalian diterima, nanti ada pertanyaan seperti ini: apakah kalian setelah masuk sekolah ini mau ngambil beasiswa apa biaya sendiri? Kalau ngambil beasiswa alasannya apa? Kalau nggak ngambil beasiswa uangnya dari mana? Nanti pasti ditanya lah, tahu sendiri nanti. Ada keahlian khusus gak? Misalkan kalau yang mau masuk beasiswa harus bahasa Jepangnya rata-rata N3 atau N2, ada gak sih? Kalau peraturan dari sekolah sih sebenarnya teman-teman minimal masuk Senmonggako Kaigo ya, terutamanya Kaigo itu minimal N2 ya teman-teman. Karena kita akan satu kelas sama orang-orang Jepang, otomatis bahasa itu harus menyamakan gitu teman-teman. Tapi saya pribadi nggak punya ya, cuman ada dari Nihongo Gakko surat rekomendasi kayak kelakuan baik lah, kalau di Indonesia kelakuan baik, terus surat rekomendasi apa gitu, yang otomatis membuat saya bisa diterima di sekolah di tempat saya sekarang. Oh gitu, enak banget ya. Iya. Jadi syaratnya itu, inti dari syaratnya itu biasanya itu kalian kerja setelah lulus harus kerja 5 tahun, 5 tahun gitu kan. Ya kan teman-teman, bagaimana kan kita tujuan sekolah, terus tujuan kerja itu kan kerja gitu kan. Jadi apa salahnya sih gitu kita ngikutin beasiswa tersebut, nanti kan ujungnya kerja juga gitu. Oh gitu. Ada gak sih kesan-kesan, pesan-pesan buat teman-teman yang mau ngelanjutin sekolah terus masih bingung nih mau kemana gitu kan? Apakah ngambil beasiswa aja, cuman syaratnya susah gak atau gimana gitu? Ada gak pesan-pesan gitu? Kalau pesan-pesan sih mungkin bagi kalian yang sekarang Nihongo Gakko atau di Indonesia yang melihat channel Usman, apa namanya? Di Jepangan, Di Jepangan Santuy ini ya. Jangan terpaksa gitu ya, harus sesuai passion. Kalau kalian pengen passionnya, misal habis di Nihongo Gakko pengen passionnya perhotelan, sok silahkan. Dengan kerja yang jujur, bersemangat gitu, orang Jepang juga pasti menilai. Kalau kalian passionnya kesehatan seperti saya ya, sok masuk ke itu, karena di Jepang itu istilahnya apa ya, berat gitu teman-teman. Kalau kalian kepaksa terus kalian malas-malasan, nanti percuma dapat beasiswa malas-malasan, kan satu kelas sama orang Jepang, jadi istilahnya apa ya, keteter. Iya, keteter nantinya teman-teman. Jadi harus sungguh-sungguh lah mau dimanapun. Makanya saya saranin ya, sesuai passion kalian. Passionnya hotel ya hotel, passionnya pengen masuk Kaigo lah Kaigo gitu. Jadi jangan ada keterpaksaan kalau menurut saya ya. Iya. Begitu ya. Jadi kadang-kadang sih yang kebanyakan orang tertarik itu karena beasiswanya. Iya, jangan tertarik karena beasiswanya teman-teman. Karena percuma kalian ngambil beasiswa, nanti di sekolahnya kalau bahasa Jepangnya tangi ya, tangi itu kayak per semesternya nggak tercukupi, itu kalian nggak bakalan naik kelas. Jadi kibisi gitu di Jepang itu apa ya? Ketat ya. Ketat gitu. Jadi harus sesuai keinginan gitu. Kalau pengen beasiswa doang nggak dibayarin sama pemerintah Jepang, kitanya enak-enak gitu.
terus sekolahnya malas-malasan apa, otomatis kita nggak naik kelas. Nah itu percuma banget gitu. Begitu ya. Nah, setelah titik ini apa sih yang Anda rasakan setelah masuk dapat beasiswa gitu? Apa sih yang kamu rasakan untuk saat ini? Maksudnya merasakan apa nih? Ya seneng gitu ya, mau lulus atau mau gimana gitu. Oh, Apa menyesal banget gitu nanti kita udah lulus harus kerja 5 tahun terpaksa atau gimana gitu. kalau saya pribadi sih alhamdulillah ya, untuk sampai dengan sekarang tidak ada kata-kata menyesal. Yang disyukurin aja lah. Ya. Jadi alhamdulillah gitu. Karena di tempat saya kerja juga, kayak saya kerja di Shisetsu ya teman-teman, di Yorojin Home ya. Alhamdulillah orang-orangnya baik, si pasiennya juga, klien-klien kitanya baik, dan bos juga baik gitu, mengerti. Jadi di Jepang itu harus hakiri ya, jangan abu-abu teman-teman. Misal seperti saya kan muslim pribadi, kalau kita hakiri dari awal, ngomong kita muslim pengen disediain tempat sholat, ngomong aja dari awal, jangan aduh gimana nggak enak. Jadi orang Jepang itu nggak suka abu-abu ya, kalau putih-putih, kalau hitam-hitam gitu. Jadi harus hakiri gitu teman-teman. Itu tips dari saya ya. Dan alhamdulillah saya juga makanya sampai saat ini alhamdulillah seneng karena tempat sholat disediain dan lain-lain lah, alhamdulillah. Asal kita ngomong ya. Nah gitu teman-teman, jadi sangat seru banget ya pengalamannya. Jadi buat teman-teman juga yang mau sekolah atau memikirkan lagi untuk pengen deh ngambil beasiswa keperawatan. Nah saya saranin kalau yang teman-teman masih di Indonesia, apa kata Bang Billy tadi, harus sekolah bahasa dulu. Jadi ada 2 program, yang 1,5 sama 2 tahun ya teman-teman. Kalau Nihongo Gakko ya. Jadi setelah lulus itu mungkin pemikiran kalian tuh boom gitu, terpecah gitu. Kalian mau ke hotel, mau ke Aigo, mau kemana pun bisa gitu kan. Yang penting kamu pintar intinya. Rajin belajar intinya. Rajin belajar ya. Pokoknya semangat terus. Nah begitu aja kali ya. Ada kata-kata lain nggak? Pokoknya gambate kudasai ya. Jadi ya gitulah persyaratannya, nanti bisa kayak ini sih, bisa diliatin nggak sih? Ini persyaratannya ya, ini apa tadi? Ini yang suruh yang beasiswa, dan persyaratannya ada kayak di buku ini teman-teman. Di buku ini nanti maaf ya jatuh. Ada ya di buku ini, tebal banget sih. Tapi tenang saja, nanti bakalan dibantu kok sama sekolah untuk pengisian kalau yang beasiswa ya. Ini pengisian buku yang tebal ini itu bakalan dibantu sama sekolah kok, tenang aja. Dan kalau masalah sakubung tidak perlu khawatir, karena kita nulis hiragana aja nanti sama sekolah dibantu kok kalau yang beasiswa ya. Jadi intinya nggak ada persyaratan khusus gitu ya, ada. Cuman keinginan, modal keinginan aja, terus semangat aja pasti bisa kok ya. Iya. Nah begitu teman-teman. Gak kerasa Bang Billy udah hampir 20 menit kita ngobrol. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman juga. Dan jangan lupa kalau misalkan ada salah-salah kata, boleh komen di bawah. Dan mungkin teman-teman juga kalau yang belum mengerti boleh komen di bawah juga ya. Oh ya teman-teman, saya juga punya vlog loh. Tapi vlognya bukan tentang Kaigo ya, vlognya tentang jalan-jalan. Bisa nanti mungkin sama Bang Usman, di link ada ya, di Billy Yoker ya. Siap. Nah begitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye-bye.